selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 7 Januari 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, padamu lamada syukur kami panjatkan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri pada malam ini. Kami boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu malam ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan dan merenungkannya dimanapun mereka berada yang dijangkau oleh layanan ini. Ya Tuhan, Tuhan kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Hidup yang dibaharui, katuan mangka dibaharui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang pasti menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan, yang sulit dilupakan, ataupun kehidupan masa lalu yang menyenangkan tetapi tidak benar di hadapan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka supaya mereka yang telah percaya segera meninggalkan kehidupan lama mereka, lalu terus dibaharui dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup lama, membuang dusta, dan senantiasa berkata benar, tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat yang baru. Persoalan dan pertanyaan, bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah menjalani kehidupan baru bersama Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Bagaimana dia menghidupi kasih Kristus di dalam dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di hadapan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membaharui. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang menaikkan nada syukur kami malam ini kepadamu Tuhan, karena sungguh kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Pemeliharaanmu selalu nyata. Di hari ke-7 tahun yang baru ini, Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan membesarkan nama-Mu melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, serta memampukan kami untuk hidup menjadi manusia yang baru, meninggalkan kehidupan masa lalu kami yang penuh dengan dosa, untuk dibaharui di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di sorga, malam ini kami datang membawa akan keberadaan umat-Mu di jemaat ini, dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini melalui doa kami. Engkau melihat mereka dan Engkau mengenal mereka. Berbagai harapan dan kerinduan mereka bangun dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, karir, dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa, mohon kiranya Engkau mendengar dan menjawab setiap harapan-harapan akan kerinduan mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengar dan menjawab harapan akan kehadiran anak buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, harapan akan pasangan hidup yang sepadan di tahun ini, harapan akan pekerjaan yang lebih baik, karir dan mutasi yang lebih baik di tahun ini Tuhan.
harapan akan usaha yang lebih baik, harapan untuk mendapatkan pekerjaan, harapan untuk penyelesaian studi, harapan untuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan rumah Tuhan yang bisa berjalan dengan baik, dan berbagai-bagai harapan lainnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mendengar semua harapan itu, Engkau menjawabnya pada waktu Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan beracara, semuanya akan berjalan seturut dengan tita dan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga Tuhan, beberapa saudara kami yang terus berjuang dalam kehidupan pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang dirawat di kota maupun di kota ini maupun yang dirawat di kota-kota lain. Kami menyebut dalam doa kami akan orang tua kekasih kami, Bapak Yohanes Biring Kanai atau Kakek Eca yang dirawat di rumah sakit Kanuyoso. Berdoa untuk Papa Sandro, suami dari Ibu Kekasih Santi David yang dirawat di rumah sakit tentara. Bahkan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi mereka juga dirawat dan sementara dalam kondisi fisik yang lemah. Kami bersehati malam ini berdoa kepadamu, memohon kiranya Tuhan Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, cinta kasih keluarga, doa-doa jemaat Tuhan. Lebih dari itu kiranya meneguhkan iman pengharapan mereka, bahwa Tuhan ada bagi mereka dalam kesakitan mereka, dalam pergumulan mereka. Oh Tuhan Allah, kami memohon kiranya dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena persoalan-persoalan hidup lainnya, entah masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah lainnya, bahkan kedukaan. Kami memohon Tuhan, kiranya juga Engkau hadir, meneguhkan mereka, menghiburkan mereka, dan menolong mereka untuk boleh mencari solusi di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Bapa, hari ini beberapa saudara kami sedang merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Markus Sampe, Natasha Angel Putri Regina Payembonan, Christina Manggulu, dan Ricardo Fortunatus Malisa. Bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia mereka. Mari sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Mari sempurnakan bahagia mereka. Beri kesehatan, kekuatan, serta kemampuan menata tahun baru hidup mereka, ya Bapa. Tuhan, malam ini kami juga berdoa untuk pembinaan majelis terpilih periode 3 tahun mendatang untuk Jemaat Elim Balikpapan yang hari ini mulai dilakukan sampai esok hari. Kami berdoa berkatilah agar boleh berjalan dengan baik, beri sehat kuat-Mu bagi semua peserta, bahkan bagi pemateri, beri hikmat-Mu, beri kebijaksanaan-Mu. Melalui pembinaan ini kami semakin mengerti akan panggilan dan tanggung jawab kami selaku rekan kerja-Mu, majelis gereja-Mu secara khusus, penatua dan diaken, sehingga dengan demikian kehadiran dan pelayanan kami menjadi kehadiran yang bermakna di tengah-tengah jemaat Tuhan, menyadari bahwa kami adalah manusia lemah dan terbatas, tetapi karena kasih-Mu, Engkau mau memakai kami menjadi alat-Mu di dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Karena itu sekali lagi kami berdoa, kiranya pembinaan kami boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan sendiri. Bapa, berbagai-bagai bentuk penata layanan yang diangkat oleh jemaat-Mu di sini, mari Tuhan berkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih untuk kesetiaan
majelis gerejamu, para penatua dan diaken yang terus mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak kami dari multimedia, para saudara-saudara kami yang boleh jadi kantoria dan boleh jadi pemusik. Tuhan berkati mereka. Kiranya pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati orang-orang tua kami di usia manis, usia senja mereka, meneguhkan dan menghiburkan mereka. Memberkati para suami yang ada di lokasi pekerjaan, bahkan juga yang ada di kota ini, dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Tuhan beri hikmat-Mu bagi mereka sekalian, kesehatan, kekuatan kiranya Tuhan boleh nyatakan dalam hidup mereka. Juga memberkati para kaum ibu dalam tanggung jawab mereka, dalam peran mereka sebagai istri, sebagai ibu, sebagai tiang doa dalam kehidupan keluarga. Kiranya mereka juga tetap terpelihara dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Anak-anak kami, para cucu kami dalam pertumbuhan dan permainan, bahkan studi mereka Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan berkati, beri kesehatan kekuatan bagi mereka, terkhusus dalam kesiapan tatap muka dalam proses belajar mengajar. Oh Tuhan, kami berdoa jaga lindungi mereka jauh dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit termasuk virus corona sekalipun. Bapa, kami berdoa pula untuk pemerintah bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan berkati mereka, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, berkati pemerintah kami di kota tercinta ini. Biarlah mereka boleh diberi hikmat dan bijaksana daripada-Mu sehingga mereka sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memimpin negeri ini, di dalam memimpin kota ini. Dan dimuliakanlah kiranya nama-Mu, damai sejahtera-Mu boleh menjadi bahagian seluruh anak bangsa. Terus mengulurkan tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, awalilah langkah kami di tahun ini bersama dengan Engkau. Peliharakanlah kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu Tuhan untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua akan tetap dalam keadaan sehat menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.